Baik, kita lanjut dulu kepada His Excellency Bapak Dubes kita, Bapak Ferry Adamhar. Beliau ini lama malang melintang, pernah jadi konsul jenderal di Hong Kong, duta besar di salah satu negara Timur Tengah, dan sekarang menjadi duta besar kita di negara Eropa ya, di Yunani. Kami persilakan Pak Ferry yang banyak sekali berbagi dengan kita di Minang Diaspora Network. Silakan Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's always nice meeting with you, sir. Profesor Jalal, Pak Hasim, Pak Fazli, makasih banyak, dan juga Pak Bur Malis yang telah mengundang kami untuk partisipasi, karena di dalam event ini saya bertemu dengan idola kami, Pak, Profesor Hasim Jalal, dan juga Bapak Wisber Louis. Beliau-beliau ini bukan hanya idola dan orang hebat, Pak, tapi juga bagi saya pribadi, kami banyak belajar, Pak. Pak Wisber adalah dubes saya pertama di Jenewa, Pak. Beliaulah yang mendidik kami bagaimana menjadi seorang diplomat, bagaimana kita harus cermat dan juga reserve dalam pergaulan sebagai diplomat. Yang kedua, Pak Hasim Jalal, beliau ini sesama kami sebelumnya, Pak, di New York dalam penelitian hukum laut dan juga implementasinya. Pak Profesor Jalal, kalau boleh saya sampaikan sedikit masalah agak pribadi sedikit, Pak. Kenapa saya join ke Kemlu? Karena teman-teman ini kan partisipan ingin tahu. Ini saya memang beda dengan Dubes Yusrakan. Memang saya memang dari awal pengen masuk Kemlu, Pak. Ingin jadi diplomat. Dulu waktu kami di SMP di Lab School IKIP Rawamangun ada foto perjuangan kita di LUK Sukses di Dewan Keamanan, di mana ada Prime Minister Sultan Syahrir dan juga Agus Salim. Lalu saya tampakkan itu ke ibu saya, gimana saya akan jadi seperti ini? Kapan? Terus ibu saya bilang, kalau kapan kamu menunggu, tapi bagaimana? Bagaimana itu yang kami usahakan. Lalu saya kuliah di Padang, Pak. Saya ambil jurusan hukum internasional. Pak Yusrakan benar tuh, Pak. Kami mungkin di dalam waktu itu hanya beberapa orang yang ikut hukum internasional. Tapi saya ambil hukum internasional dan tesis saya mengenai hukum laut, Ajas Negara Kepulauan, Perjuangan Indonesia. Jadi waktu saya tesis itu, Pak, kami masih ingat sekali, Pak, kami ke Jakarta untuk tesis dan mencoba keberuntungan untuk meminta petuah dari Bapak Profesor Hasim Jalal yang baru kembali sebagai dubes di Ottawa waktu itu di Kanada. Dan beliau menerima, Pak. Waktu itu sibuk sekali baru terima. Ada masalahnya, Pak Hasim? Saya bilang, Profesor Hasim, saya ingin tanya mengenai pasal 57. You salah nih, ini. Dia bilang gitu ya, dengan gayanya. Itu Pak Profesor Fazli Jalal, itu membekas sewaktu saya di tes masuk, Pak. Karena tes masuk wawancara itu ditanya, you kenal nggak sama orang Kemlu? Ya, saya kenal, Pak Profesor Hasim Jalal. Sebulan yang lalu kami diskusi mengenai itu. Ya, kalau begitu kamu ya masuk Kemlu lah ya, kamu baru bantu kami di sini untuk memperjuangkan, bantu Pak Hasim Jalal untuk memperjuangkan Ajas Negara Kepulauan. Jadi itu masalah pribadi sedikit untuk bisa saya sampaikan ke adik-adik juga, bahwa memang harus ada dream, ada keinginan, dream yang untuk jadi Pak Rektor UNAN yang kami hormati, zaman kita dulu nggak sehebat yang sekarang, Pak. Nah tentu yang sekarang ini akan jauh lebih hebat dengan rektornya yang energik dan kami setiap membantu, dan tadi Pak Dubes Mayarfa sudah menyampaikan komitmen beliau juga. Pak Fazli Jalal, kelebihan dari bapak-bapak ini, bapak idola kita ini adalah mereka tuh rendah hati, Pak. Banyak orang tidak tahu satu konsep negara kepulauan, lawmaking treaty yang dilakukan oleh PBB itu salah satu adalah kontribusi dari Profesor Hasim Jalal, Pak. Kalau bisa bayangkan beliau bersama-sama dengan delegasi memperjuangkan konsep negara kepulauan dari penggunaan konsep politik menjadi konsep hukum. Lalu kedua orang nggak mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Profesor Bapak Louis ini adalah orang yang di belakang lahirnya yang namanya Bogor Declaration untuk mendirikan yang namanya APEC, Association for Economic Cooperation, karena menggabungkan satu doktrin yang namanya kapitalis ke doktrin yang kooperatif. Karena kapitalis kan kompetisi, Pak. Yang ini cooperation, dan ini berhasil dilakukan oleh Pak Wisber Louis.
yang sampai sekarang menjadi landasan kita dalam Asia Pasifik di bidang economic cooperation. Nah, saya sepakat dengan Pak Wisbar bahwa memang orang Minang DNA-nya itu memang udah menjadi diplomat, Pak. Pak Fasri Jalal dan juga Pak Dubes Ahli Rutan menyebutkan mengenai momentum. Memang benar, Pak. Bapak bisa bayangkan, Pak, saya masuk di Kemlu sampai saya dipindahkan oleh Pak Menlu Hasan di bidang perlindungan warga negara. Saya dipindahkan ke Hong Kong. Hari kedua Pak JK datang ke Hong Kong ditanyakan bagaimana perdagangan kita. Anda bisa bayangkan Pak, saya yang sepanjang karir menghubungi hukum di New York, di Jenewa dan juga di hukum PBB bicara mengenai ekonomi Pak. Lalu saya nggak bisa bilang enggak, kamu bisa naikkan nggak kalau ekonomi kita dengan Hong Kong? Siap Pak Wapres. Kita akan naikkan. Nah inilah kemampuan adaptasi ini mungkin DNA-nya orang Minang, Pak. Jadi kita kembali mengadaptasi momentumnya. Saya bilang ini Hong Kong tempat yang paling bagus momentum saya belajar untuk ekonomi. Alhamdulillah Pak JK kembali lagi ke Hong Kong dalam rangka transit ke Amerika. Saya laporkan ke Pak JK ekonomi kita udah triple sekarang, bukan hanya double. This is very good, kata Pak JK. Dan kami dipindahkan ke mana? Ke Kuwait. Kami ke Kuwait, kami menggolkan yang namanya Balongan Refinery Project, Pak. Balongan Refinery Project 9 billion US dollar. Sekarang kami ada di Yunani nih, Pak. Nah, program kami di Yunani, Profesor Jalal, adalah banyak orang tidak tahu Yunani adalah prominent di bidang shipping. 25 ship di dunia pemilikannya orang Yunani. Saya nggak bilang pemerintah ya. Oh Yunani, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian pernah tahu yang namanya legenda Onassis, Stavros Niarchos, Maran, semuanya ada di sini. Lalu I think to myself gitu ya, kenapa enggak? Saya senang sekali ada Pak Mayervas di negeri Belanda, karena mungkin Pak Mayervas bisa buka-buka di YouTube. Kenapa pelabuhan Teluk Bayur itu dulu menjadi pelabuhan kedua? Jadi momentum ini kita bisa ambil Pak, dan Rektor UNAN bisa melihat sekali mungkin. Kalau boleh usul Profesor Rektor UNAN, pusat kajian yang didirikan oleh bapak-bapak kita itu dan namakan pusat kajiannya nama mereka, Pak. Kalau boleh usul. Jadi kajian di Belanda itu ke pusat kajian Profesor Hasim Jalal mengenai ini. Dan yang Profesor Pak Wisber Lewis adalah pusat kajian mengenai hubungan internasional Wisber Lewis. Jadi bentuk penghargaan kita yang ditempatkan di situ. Dan saya yakin nama-nama beliau itu bisa dijual. Pak Fasri Jalal, saya saksi hidup bagaimana kehebatan Pak Nader Jalal, Pak Hasim Jalal dalam berdiplomasi. Jadi dalam rangka diplomasi kalau ada deadlock yang dipanggil, where is Jalal, where is Hasim? Hasim, kawan-kawan here. Profesor Jalal yang menyelesaikan semua. Saya lihat Pak, saya perhatikan, saya berdiplomat muda waktu itu dari New York, itu adalah DNA-nya Pak Hasim Jalal, adalah peacemaker. Itu tidak dapat dalam, seperti Pak Awi Rutan bilang, tidak dapat dalam pendidikan, itu didapat dari mereka orang Minang itu loh Pak. Lalukan Yokan diorang, lalukan dia Pak. Selesai semuanya Pak Hasim Jalal. Jadi beliau itulah jadi peacemaker untuk perkara-perkara hukum lain. He's like not angel, he's like bilang nabi gitu ya. Orang apa? Where is Hasim? Hasim, can you solve this problem? Yang kita 13-14 orang. It is American who do this. The Russian want to do this. The Chinese want to do this. Can you solve that problem? Yes, we can solve the problem with Pak Hasim Jalal. Jadi itu Pak Rektor kalau dapat dipertimbangkan tentu kan ini. Dan insya Allah Pak Fasri Jalal dengan kajian kerja ini adalah kita menciptakan yang namanya pooling factor itu Pak. Pooling factor ini penting Pak. Bapak kita mungkin negara kampung halaman itu belum masuk dalam pembangunan ekonomi tahun sampai 2020. 2024 ke depan mungkin bisa Pak. Karena no doubt apa yang dibilang Pak Hasim Jalal Pak, 5 hal ini Pak yang mengenai laut luar biasa Pak. Saya di sini menyaksikan dan saya melaporkan tiap hari ke Jakarta, day-to-day activities, how important is the seas Pak. Bukan yang gelombangnya Pak, Profesor segala, itu di bawah lautnya Pak.
di bawah lautnya dan di bawah ininya. Insya Allah nanti saya ada janji sama pemimpin UNAN ini, pun Padang, Unan dengan Unan ini segala ya. Unan juga udah kerjasama, yaitu sister city kita dengan Piraeus atau dengan Athena bisa berhasil. Dan dengan adanya ini, saya udah bilang nih sama Pak Wali Kota Padang itu, Pak, kampung kita ini bukan the main road, bukan di Singapura, Pak. Kasih insentif untuk mereka masuk, bebaskan mereka untuk bankering, untuk segala semua. Dan dengan ini kolateralnya akan naik semua. Jadi saya yakin sekali Pak dengan komitmen ini, dan UNAN dengan akan menyiapkan ini Pak, menyiapkan orang-orangnya dan juga pusat kajiannya, kita bisa kasih kontribusi Pak yang lebih besar. Dan we are stand ready for do that. Saya agak unik juga Pak, dan Pak Mayerfas juga stand ready to do that. Terima kasih banyak Pak Jalal. Terima kasih banyak Pak Ferry atas upaya Bapak terus mengalirkan informasi, peluang, kemungkinan juga kemitraan ya. Dan mudah-mudahan Sumbar dan Indonesia makin memanfaatkan ini Pak. Selamat berjuang Pak.